Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai teori rantai Bloomsbury-Jorgensen. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Bayu Daswara dengan NIM 190803028. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Mulyatun MSI. Kemudian pembahasan yang akan kita diskusikan pada bab ini yaitu yang pertama tentang sejarah, kemudian apa sih yang ada di teori ini, kemudian kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut. Kita masuk yang pertama yaitu sejarah teori Bloomsbury-Jorgensen. Teori rantai atau chain theory pada awalnya itu dirintis oleh Christian Wilhelm Blomstrand atau yang dikenal dengan Blomstrand. Ia mengemukakan teori ini pada saat Kekule sedang sibuk-sibuknya mempertahankan pendapatnya tentang senyawa atomik dan senyawa molekuler. Blomstrand dikatakan berhasil pada saat itu ketika menjelaskan konstitusi atau cara atom-atom dalam suatu senyawa membentuk suatu susunan atau yang berikatan, dan terciptalah teori rantai ini yang kemudian disempurnakan oleh Sophus Jorgensen. Ia merupakan muridnya sendiri dari Blomstrand yang kemudian menjadi profesor kimia di salah satu universitas di Copenhagen. Jorgensen ini orangnya cukup berbeda dengan pakar kimia yang lain. Pada masa itu mereka atau pakar kimia yang lain itu cenderung melakukan penelitian secara sporadis atau istilahnya itu membutuhkan waktu yang lama dan kadang-kadang. Sedangkan ia atau Jorgensen ini melakukan penelitian secara intensif dan sistematis mengenai senyawa kompleks hingga suatu waktu ia mengemukakan konstitusi dari senyawa-senyawa kompleks berdasarkan teori rantai yang dirintis oleh gurunya yaitu Blomstrand. Kita masuk yang kedua yaitu teori Blomstrand-Jorgensen. Sudah tahu ya teori ini tentang apa, yaitu teori rantai. Pada awalnya penemuan senyawa kompleks ini para ahli kimia, terutama ahli kimia organik, telah mengetahui bahwa karbon selalu memiliki valensi 4 dan senyawa-senyawa organik mempunyai struktur rantai. Bisa dilihat struktur rantainya ya. Nah, Blomstrand dan Jorgensen mengajukan nih teori berdasarkan reaksi pengendapan AgCl oleh CaCl3 X NH3. Bisa dilihat untuk CaCl3 itu dengan ada yang dengan 6NH3, 5NH3, 4NH3, 3NH3 dengan menghasilkan ada yang 3 AgCl, 2 AgCl, dan 1 AgCl. Nah, dari pola pikir tersebut atau pemikiran Blomstrand-Jorgensen, ia mengajukan teori rantai untuk struktur kompleks logam karena tiap-tiap unsur memiliki valensi tetap. Mereka menyatakan bahwa dalam kompleks kobalt 3 hanya ada 3 ikatan. Teori rantai yang dikemukakan oleh Blomstrand-Jorgensen merupakan salah satu usaha utama untuk menjelaskan ikatan yang terbentuk dalam senyawa kompleks. Nah, berdasarkan perbandingan hasil mol AgCl yang terendapkan, maka mereka mengusulkan struktur untuk CaCl3N6NH3, CaCl3-5NH3, CaCl3-4NH3, dan CaCl3-3NH3 masing-masing sebagai berikut untuk strukturnya. Ini ada 4 struktur ya, bisa dilihat.
Mengenai struktur yang tadi, atom Cl yang terikat langsung pada CO itu terikat sangat kuat dan sukar dilepas, sehingga tidak dapat diendapkan. Sementara atom Cl yang terikat pada NH3 terikat lemah, sehingga mudah diendapkan oleh perak nitrat. Hasil eksperimen untuk reaksi COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3 sesuai dengan struktur teoritis yang diajukan. Namun Jorgensen tidak berhasil mensintesis senyawa 4 atau struktur keempat itu, sehingga tidak dapat menjelaskan struktur yang sesuai untuk senyawa struktur COCl3 3NH3. Namun demikian, dia dapat membuat senyawa COCl3 3NH3 yang diharapkan akan memiliki sifat yang sama dengan COCl3 3NH3, yaitu memberikan reaksi pengendapan dengan ion Ag+ dengan perbandingan rasio stoikiometri yaitu 1:1. Namun kenyataannya senyawa ini tidak menghasilkan endapan dengan ion Ag+. Begitu juga dengan tidak menghantarkan listrik. Dengan demikian, teori pembentukan model ini tidak dapat dipertahankan. Nah, lalu apa kelebihan dan kelemahan teori ini? Yang pertama kelebihannya yaitu Jorgensen berhasil mensintesis dua senyawa kompleks yang memiliki rumus yang sama, yaitu COCl3N2. Dua senyawa tersebut merupakan pasangan isomer dengan warna berbeda. Yang pertama kompleks praseo dengan warna hijau, yang kedua kompleks violeo dengan warna violet atau ungu. Itu bisa dilihat untuk struktur kompleks praseo dan kompleks violeo. Dalam larutan dua senyawa kompleks tersebut menghasilkan dua buah ion, dan bila ditambah dengan larutan perak nitrat berlebih menghasilkan satu ekivalen endapan AgCl. Itu tadi yang kelebihannya. Kemudian sekarang kelemahannya dari teori ini. Jorgensen mensintesis senyawa kompleks COCl3 3NH3 dengan struktur seperti yang tertera di gambar ya. Nah, sehingga fakta eksperimen menunjukkan bahwa COCl3 3NH3 bersifat sebagai non-elektrolit karena pada saat larutannya ditambah dengan larutan perak nitrat tidak menghasilkan endapan AgCl. Teori ini tidak dapat menjelaskan sifat non-elektrolit dari COCl3 3NH3. Struktur yang diajukan oleh Jorgensen tidak cocok dengan fakta-fakta eksperimen yang ada. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa teori ini menyatakan bahwa molekul-molekul NH3 membentuk rantai NH3 analog dengan rantai CH2 pada senyawa organik. Namun teori ini gagal dalam menjelaskan sifat non-elektrolit dari COCl3 NH3 karena ternyata struktur keempatnya tersebut tidak sesuai eksperimen. Oleh karena itu dibutuhkan teori lain yang dapat menjelaskan struktur senyawa kompleks dengan benar dan sesuai eksperimen. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.